Di sebuah desa kecil yang dilanda kemiskinan, Andrei, seorang pemuda sederhana, dikenal karena ketenangan dan kebijaksanaannya. Hidupnya penuh kerja keras, membajak ladang, memotong kayu, dan merawat ibunya yang sakit. Namun, ia jarang mengeluh. Teman-temannya sering bertanya bagaimana ia bisa tetap tenang meski hidup begitu sulit. "Aku tidak bisa mengendalikan angin, tapi aku bisa mengarahkan layarku," jawab Andrei, mengutip ajaran stoik yang ia baca dari buku-buku tua di perpustakaan desa. Namun, suatu hari seorang pengembara bernama Dimitri tiba di desa itu. Dimitri adalah seorang filsuf yang terinspirasi oleh karya Karl Marx. Ia menyaksikan bagaimana para petani, termasuk Andrei, bekerja keras namun tetap miskin karena tanah mereka dimiliki oleh seorang tuan tanah kaya. Dimitri mengajak Andrei berdiskusi. "Ketika kamu menerima penderitaanmu dengan tenang, apakah itu kebijaksanaan, atau justru penyerahan diri pada ketidakadilan?" tanya Dimitri. Andrei terdiam. "Tapi aku tidak bisa mengubah sistem yang ada," jawabnya. "Yang bisa kulakukan hanyalah menjaga pikiranku tetap tenang." Dimitri tersenyum kecil. Benar, Stokisme mengajarkan ketenangan. Tapi ketenangan tanpa tindakan bisa menjadi alat untuk mempertahankan status quo. Tuan tanah itu memanfaatkan kerja kerasmu dan mendapatkan keuntungan besar, sementara kamu menerima kondisi ini sebagai nasib. Apakah itu adil? Andrei mulai merenung. Ia menyadari bahwa ketenangan yang selama ini ia junjung tinggi telah membuatnya menerima ketidakadilan tanpa perlawanan. "Jadi, apa yang harus kulakukan?" "Ketenanganmu adalah kekuatanmu, Andrei," jawab Dimitri. "Tapi gunakan kekuatan itu untuk melawan ketidakadilan, bukan hanya untuk bertahan di bawahnya." Stokisme yang sejati bukan hanya menerima dunia seperti adanya, tapi juga mengubahnya menjadi lebih baik. Sejak saat itu, Andrei memulai perjalanan baru. Ia tetap tenang dalam pikirannya, tapi juga bergabung dengan para petani lain untuk memperjuangkan hak mereka atas tanah. Ia belajar bahwa kebijaksanaan dan keberanian dapat berjalan beriringan, dan bahwa kedamaian batin tidak harus berarti diam di hadapan ketidakadilan. Andrei mulai melibatkan dirinya dalam diskusi-diskusi malam yang diadakan Dimitri di ladang kosong, jauh dari pengawasan para kaki tangan tuan tanah. Mereka berbicara tentang hak atas tanah, kerja kolektif, dan gagasan tentang masyarakat yang lebih adil. Dalam diskusi itu, Andrei seringkali menjadi pendengar yang tenang, merenungkan setiap kata yang diucapkan. Namun, suatu malam, ketika seorang petani tua berbicara dengan putus asa tentang kehidupan yang tidak pernah berubah, Andrei berdiri. "Aku percaya pada ketenangan pikiran," katanya, dengan suara tegas namun lembut. "Tapi aku juga percaya bahwa kita punya tanggung jawab untuk bertindak. Jika kita tidak memanfaatkan kekuatan kita untuk mengubah keadaan, lalu siapa yang akan melakukannya?" Stokisme tidak melarang kita bertindak, ia hanya mengajari kita untuk tidak takut akan hasilnya. Kata-kata Andrei menjadi titik balik. Para petani mulai merencanakan aksi-aksi untuk menuntut hak mereka atas tanah, menggunakan strategi yang cerdas dan tanpa kekerasan. Mereka membokot kerja di ladang-ladang tuan tanah, menyebarkan selebaran, dan menyuarakan keadilan dengan tenang tapi tegas. Tuan tanah, yang sebelumnya meremehkan mereka, mulai merasa terancam. Suatu hari, tuan tanah mengirimkan penjaga-penjaga bersenjata untuk menghentikan pergerakan mereka. Ketika para penjaga tiba di desa, mereka menemukan para petani berdiri di lapangan terbuka, dengan Andrei di depan. Ia tidak menunjukkan rasa takut. "Apakah kalian akan menghukum kami karena kami menuntut keadilan?" tanya Andrei dengan nada tenang. "Kami tidak melawan dengan kekerasan. Kami hanya meminta apa yang menjadi hak kami, hak yang kalian renggut untuk memperkaya diri." Penjaga-penjaga itu, meski membawa senjata, ragu untuk bertindak. Keberanian dan ketenangan Andrei membuat mereka bimbang. Mereka mulai mempertanyakan perintah yang mereka jalankan. Dalam keheningan itu, salah satu penjaga berkata, "Aku juga berasal dari desa seperti kalian. Aku tahu rasa sakit ini. Aku tidak akan melawan kalian." Perlawanan damai para petani mulai mengguncang struktur kekuasaan. Keteguhan mereka, yang diinspirasi oleh keberanian dan ketenangan Andrei, menarik perhatian desa-desa lain. Gerakan mereka tumbuh menjadi lebih besar,
melibatkan lebih banyak orang, hingga akhirnya tuan tanah menyerah. Sebagian tanah mulai dibagikan kepada para petani, dan kehidupan mereka perlahan berubah. Namun, Andrei tetap rendah hati. Ketika para petani mengangkatnya sebagai pemimpin, ia menolak. "Aku hanya salah satu dari kalian," katanya. "Kemenangan ini adalah milik kita bersama, bukan milik satu orang. Ingatlah, ketenangan adalah kekuatan, tapi tindakan adalah kebenaran. Jangan pernah berhenti memperjuangkan apa yang benar." Dalam perjalanan hidupnya, Andrei menyadari bahwa Stoikisme yang ia pelajari bukanlah sekadar alat untuk bertahan dalam penderitaan, tapi juga dasar untuk melawan ketidakadilan dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Ia menemukan harmoni antara kebijaksanaan batin dan tindakan kolektif, mewujudkan dunia yang lebih baik untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Perjuangan Andrei dan para petani tidak hanya membawa perubahan bagi desa mereka, tetapi juga menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di wilayah itu. Kisah mereka menyebar melalui cerita yang diceritakan di pasar, surat-surat yang dikirimkan oleh pendukung, dan bahkan lagu-lagu rakyat yang mulai dinyanyikan di perayaan. Andrei, meskipun selalu menolak gelar pemimpin, tidak bisa menghindari pengaruh yang ia miliki. Orang-orang sering datang kepadanya untuk meminta nasihat. Salah seorang pemuda dari desa tetangga bertanya, "Andrei, bagaimana kita bisa melawan ketidakadilan tanpa membiarkan kemarahan menguasai hati kita?" Andrei tersenyum kecil. "Kemarahan adalah api yang dapat membakar kita sendiri jika tidak kita kendalikan," katanya. "Tapi keadilan adalah tujuan yang lebih besar dari sekadar balas dendam. Jika kita tetap tenang, seperti air yang mengalir, kita bisa menghancurkan batu-batu ketidakadilan tanpa kehilangan diri kita sendiri." Namun, perjuangan ini tidak selalu mudah. Tuan tanah dan penguasa wilayah itu, yang takut kehilangan kekuasaan, mulai menyusun strategi untuk menghentikan gerakan tersebut. Mereka menyebarkan desas-desus bahwa Andrei dan para petani adalah pemberontak yang ingin menghancurkan tatanan masyarakat. Mereka mencoba memecah belah para petani dengan janji-janji palsu dan ancaman. Suatu malam, Dimitri kembali ke desa setelah berkelana ke kota. Ia membawa kabar buruk. Para penguasa sedang merencanakan serangan besar-besaran untuk menghancurkan gerakan petani. Banyak orang yang mulai ketakutan, termasuk beberapa pemimpin lokal yang bergabung dengan perjuangan mereka. Mereka meminta Andrei untuk menyerah demi menghindari pertumpahan darah. Namun, Andrei tetap teguh. "Jika kita menyerah sekarang, kita akan mengkhianati semua yang telah kita perjuangkan," katanya kepada mereka. "Ketakutan adalah musuh sejati kita, bukan senjata mereka. Kita harus bertahan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kesatuan dan keyakinan pada keadilan." Andrei dan para petani mulai mempersiapkan diri. Mereka mengorganisasi pertahanan damai, menggunakan strategi yang telah mereka pelajari dari pengalaman dan diskusi dengan Dimitri. Ketika pasukan penguasa tiba di desa, mereka menemukan bahwa para petani tidak bersembunyi. Sebaliknya, mereka berdiri bersama, dengan alat-alat pertanian di tangan mereka, bukan sebagai senjata, tetapi sebagai simbol kerja keras mereka. "Apakah kalian benar-benar ingin melawan orang-orang yang hanya meminta hak atas kerja mereka sendiri?" seru Andrei kepada para pasukan itu. Kata-katanya menggema di antara barisan mereka. Sebagian besar prajurit, yang juga berasal dari keluarga petani, tidak bisa mengabaikan kata-kata itu. Mereka menolak untuk melanjutkan serangan. Melihat kegagalan ini, tuan tanah dan penguasa mulai kehilangan kendali. Dengan dukungan dari desa-desa lain yang terinspirasi oleh gerakan Andrei, tekanan semakin besar. Akhirnya, melalui negosiasi dan tekanan kolektif, sistem penguasaan tanah yang menindas itu mulai berubah. Andrei, meski dihormati oleh banyak orang, tetap hidup sederhana di rumah kecilnya bersama ibunya yang kini sehat. Ia selalu mengingatkan orang-orang bahwa perjuangan belum selesai. "Kita telah memenangkan sebagian dari keadilan, tetapi dunia ini selalu berubah," katanya dalam pertemuan terakhirnya dengan Dimitri. "Yang penting adalah menjaga ketenangan pikiran, keberanian hati, dan solidaritas kita. Jika kita tetap bersama, tidak ada ketidakadilan yang terlalu besar untuk dihadapi." Andrei menjadi simbol harapan, bukan hanya bagi petani, tetapi bagi semua orang yang percaya bahwa ketenangan dan keberanian dapat mengubah dunia. Ia hidup sebagai pengingat bahwa Stoikisme bukanlah pelarian dari kenyataan,
tetapi dasar untuk melawan ketidakadilan dengan kebijaksanaan, keberanian, dan cinta kepada sesama.